Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Putri Zawajianarto dari Prodi S1 Farmasi 2020 dengan NIM 20482011164. Saya akan mempresentasikan sediaan gel. Yang pertama ada definisi gel. Gel dapat didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik kecil atau molekul organik besar, berpenetrasi oleh suatu cairan. Gel adalah sistem semi padat yang pergerakan medium pendispersinya terbatas oleh sebuah jalinan jaringan 3 dimensi dari partikel-partikel atau makromolekul yang terlarut pada fase pendispersi. Menurut Farmakope Indonesia ke-6 tahun 2020, sediaan gel kadang-kadang disebut dengan jelly, yang merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel pada umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan disperse koloid yang mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan saling berkaitan pada fase terdispersi. Kemudian ada jenis-jenis gel. Berdasarkan sifat pelarutnya. Yang pertama ada hidrogel atau pelarut air yang pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Contohnya bentonit magma dan gelatin. Yang kedua ada organogel, yaitu pelarut bukan air atau pelarut organik. Contohnya plastibase, disperse logam stearat dalam minyak. Yang ketiga ada serogel, yaitu gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah. Contohnya ada gelatin kering, tragakan ribbons, acacia terselulosa kering, polistirene. Kemudian ada berdasarkan sifat fase koloid. Yang pertama ada gel organik, yaitu massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah dalam sistem. Contohnya ada gel aluminium, hidroksida, dan magma bentonit. Yang kedua ada gel anorganik, yang terbuat dari makromolekul sintetik seperti karbomer atau dari gom logam. Contohnya tragakan dan karbopol. Kemudian ada berdasarkan jenis fase terdispersi. Yang pertama ada gel fase tunggal, yaitu terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan, sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan cairan. Yang kedua ada gel sistem 2 fasa, yang terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Jika ukuran partikel relatif besar, massa gel terkadang dinyatakan sebagai magma. Kemudian ada berdasarkan bentuk strukturnya. Yang pertama adalah kumparan acak, helix, batang, dan bangunan kartu. Keuntungan dan kerugian sediaan gel. Keuntungan sediaan gel untuk hidrogel mempunyai efek mendinginkan, tampilannya jernih, setelah kering meninggalkan film tembus pandang, daya lekat tinggi, serta tidak menyumbat pori-pori, elastis, mudah dicuci, pelepasan obat baik, dan kemampuan penyebaran pada kulit baik. Kemudian ada kerugian sediaan gel. Untuk hidrogel, harus menggunakan zat aktif
yang larut dalam air, kandungan surfaktan tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Kemudian ada komposisi. Yang pertama ada gelling agent, yaitu merupakan zat hidrokoloid yang dapat meningkatkan viskositas dan menstabilkan sediaan gel. Contohnya CMCNA, metil selulosa, asam alginat, sodium alginat, kalium alginat, kalsium alginat, agar, karagenan, locus beingum, pektin, dan gelatin. Kedua ada humektan. Humektan merupakan bahan dalam produk sediaan kosmetik yang bertujuan untuk mencegah hilangnya kelembapan dari suatu produk serta meningkatkan jumlah air pada lapisan kulit terluar saat produk diaplikasikan. Contohnya ada propylenglikol, sorbitol, dan gliserin. Yang ketiga ada emulien. Emulien berfungsi untuk mengentalkan konsistensi produk dan melembabkan serta melembutkan kulit, sehingga gel dapat melekat lebih lama di kulit dan penetrasi obat tertentu dapat lebih optimal. Contohnya ada propylenglikol, sorbitol, gliserin, dimetikon. Yang keempat ada surfaktan. Sediaan gel yang mengandung minyak membutuhkan surfaktan untuk mempermudah fase minyak dan fase air bercampur. Contohnya adalah sodium lauryl sulfat atau SLS. Kemudian yang kelima ada pengawet. Gel mengandung banyak air, sehingga membutuhkan pengawet sebagai antimikroba. Contohnya ada metilparaben, yang kedua adalah propilparaben. Lalu yang keenam ada chelating agent, bertujuan untuk mencegah interaksi bahan basis dan zat yang sensitif terhadap logam berat. Contohnya ada EDTA, citric acid, malic acid, fumaric acid, dan succinic acid. Kemudian ada cara pembuatan. Yang pertama adalah pelelehan atau fusion. Zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fasa yang homogen. Dalam hal ini, perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Yang kedua ada trirurasi, yaitu zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya. Kemudian, baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Ada evaluasi. Yang pertama, evaluasi fisik. Ada organoleptik. Uji organoleptik dilakukan secara visual dan dilihat secara langsung bentuk, warna, bau dari gel yang dibuat. Gel biasanya jernih dengan konsentrasi setengah padat. Yang kedua ada viskositas atau rheologi, menggunakan viskometer Stromer dan viskometer Brockfield. Yang ketiga ada distribusi ukuran partikel. Prosedurnya, yang pertama, sebarkan sejumlah gel yang membentuk lapisan tipis pada slide mikroskop. Yang kedua, lihat di bawah mikroskop. Yang ketiga, suatu partikel tidak dapat ditetapkan bila ukurannya mendekati sumber cahaya. Yang keempat, untuk cahaya putih, suatu mikroskop bisa dapat mengukur partikel 0,4 sampai 0,5 mm dengan lensa khusus dan sinar UV. Batas yang lebih rendah dapat diperluas sampai 0,1. Kemudian ada isi minimum, penetapan pH, uji homogenitas, uji pelepasan bahan aktif dari sediaan gel. Prinsipnya adalah mengukur kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan gel dengan cara mengukur konsentrasi zat aktif dalam cairan penerima pada waktu-waktu tertentu. Lalu ada uji kebocoran. Tujuannya untuk memeriksa keutuhan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan.
Lalu ada evaluasi daya sebar, kemudian uji difusi bahan aktif dari sediaan gel. Tujuannya adalah untuk mengetahui laju difusi bahan aktif. Kemudian ada stabilitas gel. Yang pertama adalah yield value. Sediaan viskoelastis dapat ditentukan dengan menggunakan penetrometer. Alat ini berupa logam kerucut atau jarum. Dalamnya, penetrasi yang dihasilkan dilihat dari sudut kontak dengan sediaan di bawah suatu tekanan. Yield value antara 100 sampai 1000 dines per sentimeter persegi, menunjukkan kemampuan untuk mudah tersebar. Kemudian ada dilakukan uji dipercepat dengan yang pertama adalah agitasi atau sentrifugasi mekanik. Sediaan disentrifugasi dengan kecepatan sekitar 30.000 rpm. Amati apakah terjadi pemisahan atau tidak. Yang kedua adalah manipulasi suhu. Gel dioleskan pada kaca objek dan dipanaskan pada suhu 30, 40, 50, 60, dan 70 derajat. Lalu, amati dengan bantuan indikator seperti sudan merah, mulai suhu berapa terjadi adanya pemisahan. Makin tinggi suhu, berarti semakin stabil. Lalu, yang B ada evaluasi kimia. Yang pertama adalah identifikasi zat aktif, kemudian penetapan kadar zat. Yang C ada evaluasi biologi. Yang pertama adalah uji penetapan potensi antibiotik. Yang kedua adalah uji sterilitas. Contoh formula, formulasi sediaan gel antiseptik fraksi polar daun kesum, Polygonominus Hoods. Bahan dan metode. Alat dan bahannya. Alat yang digunakan adalah bejana maserasi, rotary evaporator, viskometer stromer, pH meter, hot plate, autoclave, laminar airflow atau LAF, kabinet, dan inkubator. Bahan yang digunakan adalah daun kesum, Polygonominus Hoods, metanol teknis, N-hexan teknis, metanol absolut PaNaCl steril 0,9%, kertas cakram steril, karbopol, triethanolamin, natrium metabisulfit, gliserin, nutrien agar, dan kontrol positif. Berikut adalah formulasi gel antiseptik fraksi polar daun kesum. Ada bahannya fraksi polar daun kesum, F1-nya 10 gram, F2 20 gram, F3 30 gram. Karbopol 940, F1 2 gram, F2 2 gram, F3 2 gram. Ada TEA, F1-nya 1 gram, F2 1 gram, F3 1 gram. Ada gliserin, F1 20 gram, F2 20 gram, dan F3 20 gram. Kemudian ada natrium metabisulfit. F1-nya 0,4 gram, F2-nya 0,4 gram, dan F3-nya 0,4 gram. Yang terakhir ada aquades. F1-nya 200 gram, F2 200 gram, F3 200 gram. Cara pembuatan formula. Pembuatan ekstrak dan fraksi dan screening fitokimia. Proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan metanol selama 5 hari. Kemudian ekstrak metanol daun kesum dilakukan fraksinasi berulang kali dengan ekstrak dilarutkan dengan metanol 1:4 diaduk hingga homogen. Selanjutnya, dimasukkan dalam corong pisah dan difraksinasi dengan pelarut N-hexan hingga didapat fraksi N-hexan dan fraksi polar. Fraksi polar diambil kemudian dikumpulkan dan dipekatkan menggunakan water bath hingga diperoleh fraksi polar daun kesum. Kemudian ada pembuatan gel. Karbopol dikembangkan dengan sebagian aquades panas, triethanolamin, tetes demi tetes, dimasukkan ke dalam karbopol yang telah dikembangkan, dan fraksi polar.
ke dalam campuran tersebut. Natrium metabisulfit yang telah dilarutkan dalam sebagian gliserin, kemudian dimasukkan sisa aqueous dan diaduk hingga homogen. Kemudian ada evaluasi formula. Yang pertama, pengamatan organoleptis gel. Pengamatan organoleptis meliputi perubahan warna, aroma atau bau, dan tekstur. Berdasarkan data pengamatan, terlihat bahwa ketiga sediaan gel tidak mengalami perubahan setelah disimpan selama 1 bulan, sehingga ketiga sediaan gel baik digunakan karena memiliki kestabilan yang baik. Kemudian ada pengukuran viskositas. Pengukuran viskositas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekentalan sediaan gel yang dimana mempengaruhi daya sebar dan daya lekat gel ketika digunakan pada kulit. Nilai viskositas sediaan mengalami perubahan selama masa penyimpanan. Gel ketiga mengalami penurunan viskositas paling kecil karena hanya mengalami penurunan sebesar 1,919 points. Pengamatan daya lekat gel. Pengamatan daya lekat ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sediaan gel dapat bertahan pada permukaan kulit ketika dioleskan. Gel kedua merupakan paling kecil, mengalami penurunan daya lekat yaitu 1,304 detik. Penurunan daya lekat disebabkan oleh viskositas sediaan yang semakin menurun setiap harinya. Pengamatan daya sebar gel. Pengamatan daya sebar bertujuan untuk melihat kemampuan sediaan gel menyebar pada permukaan kulit sehingga dapat mengetahui penyebaran zat aktif yang dikandung dalam gel di kulit. Hal ini berkaitan dengan distribusi zat aktif yang terkandung dalam sediaan. Gel 2 merupakan gel yang paling kecil, alami perubahan karena mengalami kenaikan daya sebar yang selama 31 hari yaitu 7,782 cm. Hal ini berkaitan dengan viskositas, di mana penurunan viskositas menyebabkan daya sebar meningkat karena sediaan lebih mudah mengalir. Pengamatan uji pH gel. Uji pH bertujuan untuk melihat apakah sediaan yang dibuat mempunyai nilai pH yang sesuai dan bisa diterima oleh kulit. Gel yang tidak sesuai dengan pH kulit akan mengakibatkan iritasi pada kulit. Gel 2 merupakan penurunan pH paling kecil karena mengalami penurunan pH yaitu 0,066 dan masuk pH yaitu 4,0 sampai 6,8 sehingga aman digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.